Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallim amma ba'd. Halo, apa kabar sahabat Al-Fikri semua? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang kembali di podcast Challenge Al-Fikri. Perkenalkan, saya Aulia Deni Kurniawan dari angkatan 2020 sebagai moderator untuk podcast kali ini dengan topik disiplin waktu. Nah, kali ini kami kedatangan narasumber yang spesial nih. Ini kayaknya lucu ini narasumbernya. Ada Mas Fakih, mungkin bisa saya hello dulu Mas Fakih. Halo, selamat mendengarkan lah gitu kan. Ini selamat sore ya, selamat sore para pendengar. Mungkin bisa perkenalan dulu dari Mas Fakih, silahkan Mas. Oh iya, oke. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Muhammad Fatih Syauki. Biasa teman-teman manggil saya Fakih dari angkatan 2018. Apalagi yang perlu dikatakan? Asal dari mana Mas Fakih? Oh iya, oke. Asal dari Kota Serang, Banten. Bagi yang belum tahu di Provinsi Banten itu ya. Agak jauh sih. Nah, oke sahabat Al-Fikri, jadi sudah tahu ya tentang Mas Fakih ini. Nah, nanti kita akan tanya-tanya sedikit ke Mas Fakih. Mengambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman Mas Fakih yang tentunya semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, jadi sesuai topik nih Mas Fakih tentang disiplin waktu nih. Menurut Mas Fakih sendiri, definisi disiplin waktu itu apa sih Mas Fakih? Menurut Mas Fakih? Oke, sekarang kita mau bahas disiplin waktu ya. Jadi sebenarnya ada banyak ya kalau disiplin tuh ya. Ada disiplin waktu, ada disiplin diri, disiplin dalam beribadah, dalam berbangsa negara dan lain sebagainya. Cuma jadi intinya kalau disiplin itu bagi saya disiplin itu adalah memanage bagaimana kita memanage diri, manage waktu gitu kan. Kalau dalam hal ini konteks kita disiplin waktu ya berarti dengan waktu yang ada gitu. Nah, gimana caranya kita ngebagi-bagi waktu itu 24 jam yang dalam satu hari itu jadi waktu-waktu yang bisa bermanfaat gitu ya. Jadi misal dari waktu sekian atau waktu sekian kita katakanlah makan atau juga dan sebagainya, melakukan aktivitas yang positif. Jadi pada intinya kalau disiplin waktu itu gimana caranya kita itu bisa manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya dengan waktu yang ada. Itu sih menurut saya. Oke, jadi menurut Mas Fakih ini tentang memanage waktu ya Mas, membagi waktu untuk melakukan hal-hal yang tentunya bermanfaat gitu ya Mas. Nah, kira-kira nih Mas Betul. Fakih, kenapa sih kok Yuk. harus disiplin waktu gitu Mas? Apa manfaatnya untuk kita? Apalagi kan kita ini masih mahasiswa ya Mas. Yo, ai. Kenapa harus disiplin waktu gitu Mas? Ya, kalau kenapa harus disiplin waktu? Gini, yang pertama, kita sebagai seorang muslim ya dalam hal ini, jangan orang muslim deh. Kita sebagai orang biasa dah gitu kan, sebagai manusia biasa, itu harus bisa yang namanya menghargai waktu gitu ya. Nah, yang namanya waktu itu kan terbatas gitu ya. Nah, kenapa kita harus bisa disiplin atau kenapa kita harus disiplin waktu? Ya karena waktu itu terbatas. Waktu itu terbatas dan kita harus bisa mengefektifkan waktu itu sebaik-baiknya gitu loh. Dan waktu ini mungkin kalian juga tahu ya bahwa di surat Al-Asr itu kan, Al-Asr ada demi masa demi waktu, waktu itu sebuah hal yang sangat diagung-agungkan gitu ya, sebuah hal yang sangat diagung-agungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim gitu kan, itu wajib gitu loh untuk bisa menghargai waktu gitu, bukan hanya waktu kita tapi itu waktu orang lain gitu. Makanya kita wajib gitu untuk menghargai dan memanage waktu kita seperti itu sih. Iya sih Mas, betul-betul. Nah, apalagi jika kita dengarkan dari hadis Bukhari itu ya Mas, kan pernah itu. Aku pernah dengar dari Apa tuh? Ustadz itu menyampaikan hadis bahwasannya dari hadis riwayat Bukhari ini menyampaikan ada dua kenikmatan tuh yang banyak manusia tertipu. Nikmat sehat dan tentunya nikmat waktu senggang nih. Nah, jadi memang kita tertipu dengan waktu senggang ya Mas. Nah, Oh iya, memang betul. Waktu iya. gabut, waktu senggang itu biasanya dibuang-buang sama orang-orang itu. Nggak Nah, itu. menghargai waktu. Nah itu sih. Nah, tadi kita mengingat ya Mas, betapa pentingnya disiplin waktu gitu. Nah, kira-kira nih dari Mas Waki ini cara agar kita bisa menerapkan disiplin waktu tuh bagaimana Mas? Oke, kalau kaitan sama cara sih sebenarnya balik lagi ke orang masing-masing ya. Cuma
Kalau boleh sharing dikit, kalau saya, kalau mau disiplin itu ada tiga hal yang harus ditanamkan gitu ya. Yang pertama mindset, yang kedua komitmen, yang ketiga kebiasaan. Nah kalau mindsetnya ini yang saya maksud mindset, ini kita balik ke basicnya dulu ya, balik ke basic diri dulu ya. Karena kalau berbicara disiplin waktu berarti kan sangat sangat detail gitu, sangat dalam. Nah prinsip yang saya maksud adalah prinsip bahwa ketika kita bilang iya, ya berarti iya gitu. Kalau kita bilang enggak, ya berarti enggak gitu. Jadi dari situ aja itu bisa dikembangkan lagi jadi suatu dasar pemikiran yang cakupannya jauh lebih luas gitu kan. Dalam hal ini contohnya disiplin waktu gitu loh. Jadi kalau kita bilang iya berarti iya artinya. Kalau enggak berarti enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, komitmen. Tadi sudah bilang komitmen. Nah, jadi kita tuh harus komitmen sama apa yang udah kita omongin, sama apa yang udah kita janjiin sama diri sendiri gitu. Jadi dalam hal ini kalau konteksnya waktu, katakanlah kita sudah komitmen sama ya misal perjanjian nih, gue sama Dani gitu kan, janjian. Nah, yuk jam 6 gitu kan. Kalau saya bilang kamu yuk, saya bisa jam 6 gitu. Ya udah berarti komitmen sama omongan saya gitu tuh. Saya harus komitmen sama omongan saya. Ya udah berarti jam 6 harus siap. Siap nggak siap harus siap gitu tuh. Siap harus siap. Nah, itu masih berkaitan sama yang mindset tadi. Nah, itu sebuah basic supaya kita bisa menanamkan kebiasaan disiplin waktu gitu. Yang ketiga kebiasaan tentu saja gitu kan. Nah, kalau kebiasaan ini ya ini memang agak dalam sih ya bahasannya gitu kan. Kalau kebiasaan ya sebetulnya kalau dipikir lagi sederhana kalau kebiasaan itu. Kalau sebagai seorang muslim misal kita kebiasaan berarti kan ada sebuah kewajiban pagi itu sholat subuh gitu kan. Ya udah gitu tuh pagi sholat subuh ke masjid. Nah, itu aja dulu. Itu aja dulu lakuin yang cowok ya. Sholat subuh ke masjid pagi gitu. Itu aja dulu kalau misal udah terus menerus terus menerus jadi rutinitas gitu tuh. Nanti akan terus berkembang gitu. Katakanlah setelah sholat subuh nggak tidur, olahraga atau ngaji gitu kan. Nah, nanti akan dari terbangun sebuah kebiasaan yang mana ketika nanti tiga itu udah menyatu gitu, mindset yang tadi, komitmen diri dan juga kebiasaan yang sudah kebiasaan yang sudah terbangun gitu kan. Nanti disiplin waktu itu akan ya nggak kerasa tiba-tiba diri itu udah jadi disiplin aja gitu, jadi menghargai waktu gitu, menghargai waktu baik itu waktu sendiri ataupun waktu milik orang lain gitu kan. Jadi bagi saya sih seperti itu sih. Oke, mantap sekali nih penjelasan dari Mas Waki. Nah, kira-kira nih Mas Waki, dari 3 poin tadi itu apakah bisa terrealisasi gitu Mas? Seandainya lingkungan di sekitar kita kurang mendukung gitu Mas. Misalnya kalau saya gitu pengen menerapkan 3 poin tadi itu, tapi di lingkungan saya itu mungkin teman-teman saya juga banyak yang tidak disiplin waktu, terus mungkin banyak yang mengajak hal-hal lain yang kurang bermanfaat gitu. Itu kira-kira gimana Mas? Sebenarnya bisa-bisa aja sih kalau kamu ya lingkungan dari diri sendiri gitu. Ya memang katakanlah dari kebiasaan diri ataupun pembawaan diri itu dipengaruhi oleh pembawaan lingkungan gitu. Cuma kalau kamu dari awalnya sudah punya prinsip gitu kan. Ini malah lebih dalam lagi bahasannya gitu kan. Kalau kamu udah punya prinsip dari awal gitu kan. Katakanlah kamu nongkrong sampai jam 10 malam, oh gue jam 10 harus udah pulang tidur. Meskipun tongkrongannya masih nyala istilahnya kan, kalau istilah kita kan masih nyala tongkrongannya, kita balik tidur gitu. Jadi bisa, apapun lingkungannya bisa gitu loh. Jangan kita itu jangan memang ada beberapa orang bilang ya lebih baik buat cari aman inilah ikutin apa yang ada, ikutin arus apa yang ada. Ya jangan gitu kan. Ya arus aja gitu, kita diri sendiri aja gitu, maksud saya nggak mungkin nggak bisa gitu, nggak ada yang nggak bisa di dunia ini, bisa aja semuanya gitu asal kita punya prinsip itu aja dulu. Nah, betul. Nah, ini saya juga dapat penjelasan yang clear nih dari Mas Fakih bahwasannya memang tidak dipungkiri lingkungan itu memang menjadi faktor yang besar juga untuk membentuk sikap gitu ya Mas. Tapi jika kita memang dari awal sudah punya prinsip yang kuat, tentunya bukan menjadi halangan untuk kita bisa berubah menjadi orang yang disiplin akan waktu gitu ya Mas ya. Ya betul dong, betul seperti itu. Nah, kira-kira nih Mas, contoh hal-hal kecil nih Mas. Mungkin karena kita statusnya mahasiswa ya Mas. Contoh yang hal-hal kecil yang mungkin bisa menjadi kebiasaan kita untuk disiplin waktu ini apa Mas? Contohnya Mas, kira-kira. Untuk disiplin waktu ya,
mahasiswa ya, konteksnya mahasiswa ya. Iya nih. Mahasiswa. Ya saya tambahin deh ininya apa namanya tagnya gitu atau hashtagnya gitu. Ada mahasiswa, ada muslim, gitu kan, ada anak muda gitu. Oke. Yang pertama sebagai seorang muslim, pagi sholat subuh ke masjid itu aja dulu. Itu aja dulu. Sholat subuh pagi ke masjid, udah itu aja dulu. Yang pertama, langkah pertama gitu kan. Langkah pertama sholat subuh ke masjid, udah gitu. Terus nanti lama kelamaan udah jadi kebiasaan. Pagi terserah mau olahraga atau mau ngaji atau mau bantu orang tua yang punya, terserah pokoknya ada kegiatan pagi. Jadi pagi itu kalau bisa ada kegiatan, itu aja intinya gitu kan, ada kegiatan bebas mau ngapain. Nah itu sudah jadi bagian dari disiplin waktu gitu, kita menghargai waktu, terserah pakai kegiatan apa aja. Oke, kalau kaitannya sebagai seorang mahasiswa, katakanlah kamu punya laporan praktikum, nah kan ini kan penting banget nih laporan praktikum nih gitu. Nah di laporan praktikum ini katakanlah deadline-nya atau semisal apa ya, jangan laporan deh, pretest gitu aja, misal pretest jam 10 pagi janjiannya gitu. Ya berarti kalian jangan jam 10 baru siap-siap, jangan gitu kan. Kalau bisa pretest itu kalau emang udah janjiannya antar dua pihak itu jam 10 kurang 15 kalian udah siap gitu. Nah itu berarti kalian menghargai waktu kalian sendiri. Berarti kalian kan sudah meluangkan waktu kalian gitu untuk pretest gitu kan. Meluangkan waktu kalian untuk pretest, dan di situ kalian menghargai waktu kalian sendiri, menghargai usaha kalian sendiri. Dan di sisi lain kalian juga menghargai waktu dan usaha yang sudah diberikan oleh orang lain, baik itu teman praktikum ataupun asletnya. Ya waktu yang udah mereka sediakan untuk melakukan pretest itu kan contoh tuh kan. Nah di situ kita sama-sama saling menghargai waktu. Di situ itu merupakan bagian dari disiplin waktu gitu. Ya sebenarnya sederhana aja sih gitu kan, kayak gitu-gitu. Atau kalau misal anak muda gitu kan, kalian biasanya anak muda tuh ngapain sih, janjian misalkan mau nongkrong gitu kan di apalah di mana lah gitu kan, di McD misalnya atau di Starbucks gitu jam 8 gitu kan, jam 8 malam mau nongkrong mau ngobrol gitu. Ya udah gitu, apapun yang mau kalian lakukan di situ, ya kalau memang janjian udah jam 8 ya jangan jam 8 baru OTW dari kosan gitu. Nah jam 8 tuh harus udah di sana gitu loh. Terlepas dari apakah kalian datang pertama atau kalian datang terakhir, pokoknya jam 8 tuh dari situ gitu. Saya tuh sering loh, jadi kayak misalnya ngumpul-ngumpul gitu kan, janjian jam 8. Ya saya datang jam 8 gitu tuh. Harusnya udah rame di situ kan. Saya datang duluan gitu, tapi saya nggak peduli. Saya nggak peduli apakah saya masih sendiri apa enggak. Pokoknya saya jam 8 udah datang di situ gitu. Nah, mindset seperti itu, ya atau contoh-contoh seperti itu, contoh-contoh kecil seperti itu merupakan satu hal yang akan melatih diri kita untuk bisa disiplin lebih jauh lagi, bukan hanya disiplin waktu gitu ya, tapi juga disiplin dalam hal-hal lain dalam kehidupan kita gitu. Itu merupakan contoh-contoh sederhana yang tapi sangat penting sih menurut saya gitu. Oke, betul ya. Jadi saya tadi dengar tuh jadi relate sih, Mas. Emang kalau laporan itu kalau tidak disiplin waktu, wah, keteter kita, Mas. Ya memang Apalagi, pastilah. iya. Apalagi ada pretest, ada macam-macam. Belum nanti dari organisasi kan banyak sekali itu ya, Mas ya. Misal Memang, misal kalian nggak menghargai waktu kalian gitu kan, ngerjain laporan ditunda-tunda nantinya numpuk gitu iya. kan, numpuk nanti kalian sendiri yang repot gitu, kita sendiri yang repot jadinya. Ya udah, kita nggak menghargai waktu, ya waktu juga nggak akan menghargai kita balik gitu. Iya, betul. Udah repot, poinnya juga banyak, Mas. Wah betul, itu Minus. itu nilai kurang, Nah, ini jadinya juga, tidak A iya. nilainya. Ya, jadi ini juga pesan buat praktikan yang mendengar podcast ini ya ini. Betapa pentingnya disiplin waktu di sini karena bermanfaat untuk kalian semua tentunya, dan juga tentunya nanti mempengaruhi nilai kalian. Gitu ya, Ya Mas ya. betul itu, betul betul, sangat betul itu, pendengar ya apa namanya, teman-teman semua harus mendengarkan ini ya. Oke, Mas. Mungkin ini yang terakhir, Mas. Kira-kira dari Mas Fakih nih. Ada itu nggak, Mas? Pesan buat para pendengar semua tentang pentingnya disiplin waktu ini, Mas. Monggo, Mas Fakih. Waduh, ini agak berat sih kalau suruh pesan ya. Iya. Semoga ini pendengar bisa meresapi gitu, Mas, pesan yang disampaikan Ya Mas Fakih. intinya sih kalau disiplin waktu ya gitu kan, yang namanya disiplin waktu memang kadang-kadang sulit ya Dani ya gitu kan. Kalau disiplin waktu itu Iya, Mas, kadang betul. enak gitu ya,
enak banget gitu, gabut gitu kan, tiduran, buka HP gitu kan, enak banget rasanya gitu kan, meskipun ada Nah, iya. tugas atau apa gitu kan. Relate banget gak Dani gitu ya, Iya, enak jelas banget tuh. ya kan. Harusnya ngerjain laporan deadline 2 minggu lagi, tapi udahlah ntar aja lah, deadline aja gitu kan. Nah tapi gitu loh, nanti kalau semisal itu kan berarti kan, ya saya udah bilang tadi ya, kita nggak menghargai waktu gitu, kita nggak menghargai waktu yang ada gitu. Nah, saya pastikan waktu itu nggak akan menghargai kalian balik. Apa maksudnya? Maksudnya adalah, ya sederhana aja ya, konsekuensi dari apa yang kalian lakukan. Kalian menunda pekerjaan, kalian ya buang-buang waktu gitu. Nanti akan ada satu posisi di mana kalian akan, kok di dalam satu waktu yang sama ada banyak banget yang harus dilakuin. Nah itu merupakan satu, bagi saya itu merupakan satu konsekuensi dari ketidakbisaan kita untuk menghargai waktu gitu. Dan lagi sebagai seorang muslim ya gitu kan, tadi sudah dijelaskan di surat Al-Asr gitu kan ya, wal asr gitu kan, itu kan demi masa, demi waktu. Nah waktu itu merupakan satu hal yang diagung-agungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau ada satu hal yang sudah diagung-agungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Tuhan kita gitu kan, ya dalam hal ini waktu, ya kenapa kita mesti tidak bisa gitu loh, tidak bisa mengagung-agungkan waktu juga gitu loh. Kenapa kita tidak bisa menghargai waktu juga gitu. Nah itu kan jadinya malah aneh gitu dalam konteks berkehidupan gitu kan. Terus ada lagi, semisal uh, dalam hal ini disiplin waktu itu akan banyak manfaatnya ya gitu kan, akan banyak banget manfaatnya, baik itu bagi diri kita maupun bagi orang-orang di sekitar kita. Nah bagi diri kita itu, jadi hidup itu akan jadi jauh lebih jelas gitu, jadi lebih teratur gitu loh. Maksudnya apa? Maksudnya nanti teman-teman akan ngerasain lah gitu kan, kalau semisal hidup kita jauh lebih jelas gitu, jauh lebih teratur gitu kan, kita akan jelas juga nih goalnya nih kemana hidup kita ini gitu loh. Iya, Goalsnya ini mau kemana, mau ngapain gitu kan, dan tujuan tuh akan jelas terlihat di depan gitu loh, nggak ngawang-ngawang gitu kan gitu. Nah itu bagi diri kita. Kemudian feedback dari lingkungan, dari kita menghargai waktu itu adalah kita dianggap menghargai waktu dan usaha yang udah orang berikan gitu kan terhadap kita gitu. Orang tuh pasti kan ya kan, yang namanya manusia hidup itu bersosial lah, kita pasti ada kaitan dengan orang lain gitu kan. Orang lain pun akan memberikan dalam hal ini memberikan waktu mereka juga terhadap kita pada satu waktu gitu kan. Nah kalau kita bisa menghargai waktu mereka, kita akan mendapatkan yang namanya respect. Respect akan muncul antara satu sama lain gitu loh. Nah jadi orang lain pun tidak akan terbuang-buang waktunya dengan keterbuan kelalaian kita. Dan nanti ketika kalian sudah mendapatkan respect itu, sudah mendapatkan respect baik itu dari diri kita sendiri, dari orang lain, ataupun dari dunia ini, dari waktu gitu ya. Nah udah enak banget tuh hidup tuh gitu kan. Enak banget, akan teratur gitu kan. Tidak ada yang namanya kelalaian, kecerobohan, dan juga akan hidup itu akan nyaman gitu kan, dan lain sebagainya. Intinya satu sih sebenarnya. Hargai aja apa yang ada di depan kalian gitu kan. Kalau konteks ini apa yang di depan kalian pegang, yang kalian hadapi adalah waktu, ya hargai dong waktu itu gitu loh. Waktu itu bukan cuma punya kalian doang, itu tuh bukan cuma kalian doang gitu, bukan cuma teman-teman doang gitu. Jadi ya seperti itulah gitu kan. Kenapa kita harus gitu menghargai waktu dan juga menghargai apa yang ada di depan kita gitu sih. Dan oke ya teman-teman semua. Jadi sangat menarik tadi pembahasan dari Mas Fakih. Betapa pentingnya disiplin waktu untuk kehidupan kita yang tentunya akan memberikan manfaat yang sangat banyak untuk kita. Saya selaku moderator dan perwakilan panitia podcast Jalan Al-Fikri ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mas Fakih yang bisa hadir pada podcast kali ini. Dan juga di kesempatan kali ini saya pamit undur diri. Semoga podcast tadi bisa memberikan manfaat untuk para pendengar semua. Nah, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Fakih. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.